Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah mengadakan kita dari sebelumnya tidak ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan kita semua, Allah limpahkan begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya rezeki, begitu banyaknya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak mungkin bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin mengetahui berapakah jumlah nominal angka nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sungguh kita tidak mungkin bisa menghitung-hitungnya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin pasti kalian berhasil menghitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada masing-masing kalian. Kepada masing-masing kalian. Satu hamba saja, kita sendiri contohnya, tidak berhasil menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita miliki. Lalu pertanyaannya, bagaimana setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di seluruh tempat, di seluruh alam semesta ini. Begitu luar biasa banyaknya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi-bagikan, rezekikan kepada kita semua. Maka yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan kenikmatan tersebut dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya SAW, berusaha untuk beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita jelaskan hakikat dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang di mana Imam Ibnu Katsir mengatakan kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang paling afdol ketika seorang hamba menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdol daripada hanya sekedar berucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukran ya Rabbi, syukran. Hanya bahkan kalimat alhamdulillah mengalahkan dari kalimat tadi. Adalah kalimat yang paling utama seorang hamba ketika betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah bosan-bosannya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang kita lakukan dalam rangka mempelajari, mengkaji sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan kita semua bisa berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, surganya para nabi dan para rasul, surganya Firdaus, surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu dan amalan kita tak sebanding dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insyaallah taala Allah akan kabulkan dari niat baik kita agar kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, terkhusus Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-8 tadi ya. Masya Allah. Pertemuan, betul ke-8 kan? Pertemuan ke-8. Berarti, dan itu pun tidak semua yang saya bacakan, dan setiap kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Fatihah ini. Dulu awal-awal saya belajar tafsir, saya kira satu kali duduk selesai surat Al-Fatihah. Satu kali duduk, 1 jam mungkin 2 jam selesai, merampungkan tafsir makna-makna, faedah-faedah, hukum-hukum dari surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat itu. Ternyata ini sudah pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8, 9? Sekarang ini 9 ya. Ada khilaf. Ambil kecil ya 8 ya. 8 sudah. 8.
Intinya satu baris ayat, satu pertemuan. Padahal masih banyak sebenarnya. Yang intinya saya ambil poin-poin penting. Yang dimana kita baru menyadari mungkin sebagian jamaah, sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun kita hidup di dunia ini. Mungkin kita baru sekarang merasakan Masya Allah Al-Fatihah ini luar biasa banget. Mungkin dahulu kita, mohon maaf, agak meremehkan, mungkin hanya sekedar hafal Alhamdulillahirrabbilalamin atau paham secara teks makna ayat ini, surat Al-Fatihah ini. Kita baca, terus kita baca setiap harinya 24 jam minimal 17 kali kan ya. Mungkin kita tidak atau belum menyadari lah begitu agungnya surat Al-Fatihah ini. Dan Alhamdulillah insya Allah ta'ala dari 8 pertemuan ini sudah kita paparkan begitu amat sangat banyaknya penjelasan faedah, hikmah, hukum-hukum yang ada di dalam surat Al-Fatihah, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul bertakwa, menjadikan kita hamba-hamba yang betul-betul khusyuk dalam salat-salat kita, sehingga diangkatlah semua salat-salat kita, ibadah-ibadah kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul mendapatkan kebaikan, ganjaran pahala besar yang akan kita rasakan setelah kematian kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali atau kita sampai di ayat yang ke-6. Walaupun sudah kita bahas sekelumit singkat masih ya, belum total, belum selesai. Kita jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulullah SAW, yang itu senantiasa kita baca ayat ini, yang maksudnya adalah doa. Yang maksudnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Saya ingin mengulas kembali intinya surat Al-Fatihah itu. Kata Allah sendiri dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim bahwasanya surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi berapa? 2. Ya, setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba-hambanya, yaitu kita semua. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan 2 poin ini, 2 sisi ini, 2 makna, hak Allah dan hak hamba, maka sempurnalah surat Al-Fatihah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, tegas beliau menyatakan bahwasanya surat Al-Fatihah ini salah satu namanya adalah Al-Um. Apa maksud Al-Um? Ummul Kitab. Apa maksudnya Ummul Kitab? Intinya surat Al-Fatihah itu adalah makna secara global. Makna secara global yang mewakili seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran, seluruh surat-surat di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita betul-betul memahami surat Al-Fatihah, ini ternyata Al-Quran, kira-kira lah gitu ya. Tergambarkan di benak kita, berarti surat Al-Fatihah ini betul-betul memberikan sebuah gambaran ya di benak kita. Ternyata surat Al-Baqarah itu seperti ini, surat Ali Imran itu seperti ini, surat An-Nisa itu seperti ini, surat Al-Maidah itu seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut di salah satu penamaan surat Al-Fatihah adalah Al-Um, yaitu memberikan makna yang global, mewakili seluruh makna-makna di dalam Al-Quran. Makanya dibagi menjadi 2. Itu hikmahnya. Yang bagi 2 itu Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ini akan kita sampaikan dari terakhir kemarin itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ayat ini jadi bagus, rapi, maksudnya betul-betul urutannya cantik banget. Maksudnya betul-betul bagus urutan makna secara teks setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah ini, mulai dari ayat pertama sampai ke-7 itu betul-betul runut istilahnya, betul-betul rapi, bagus, struktural istilahnya, betul-betul bagus, ya kan?
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Setelah seorang hamba terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, minta deh tinggal. Betul tidak? Nah, jadi kan sudah saya sampaikan. Jadi adab surat Al-Fatihah ini salah satu dalil yang menunjukkan adab berdoa. Ada berdoa ya boleh-boleh saja, langsung minta sama Allah bisa-bisa aja, nggak wajib maksudnya memuja dan muji Allah terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya, afdolnya ketika seorang berdoa, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikan dengan harapan kita. Kita misalkan minta rezeki nih, ya berarti puji Allah dari sisi ini, ya Razzaq kayak gitu. Kita banyak dosa, minta ampun, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Tawwab. Dipuji dengan nama yang memiliki kaitan korelasi dengan apa yang kita ingin haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya ilustrasikan, seorang anak tiba-tiba minta ke bapak ibunya minta duit tiba-tiba gitu, pasti kan yang diberi bukan duit, mungkin batu ya, atau sendal melayang dan seterusnya gitu ya. Ya kan kita normal lah ya, seorang orang tua tiba-tiba anak nyegak dan seterusnya minta duit kan nggak layak ya, nggak berakhlak, gak beradab lah istilahnya. Kalau dia bilang pijitin dulu, dipuji terus, kita disanjung, kayaknya berat kalau nggak ngasih gitu, pasti keluar, set, nah ambil lah, kan gitu ya. Nah seperti itu perumpamaan manusia makhluk, jauh banget dengan perumpamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada 3 potong. Yang ingin 3 potong kata dalam satu ayat ini, 3 potong kata. Sebenarnya ada 4 potong. Kalau kita mau uraikan di setiap kata di dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Baik. Yang pertama, ihdi. Ya, ihdi. Ihdi itu artinya berikanlah hidayah. Siapa yang diminta, yang dihaturkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dari awal iyyaka na'budu itu sudah permohonan seorang hamba kepada Allah dari bawah ke atas. Itu yang disebut dengan iltimas. Itu yang disebut dengan doa dalam ilmu usul fikih, bahwasanya ketika seorang hamba menggunakan kata kerja perintah yang dia posisinya berada di bawah, jelas memohon kepada Allah dan memuliakannya, maka menggunakan kata kerja perintah itu bukan menunjukkan memerintah Allah tetapi memohon. Ihdi itu secara bahasa Arab artinya kata kerja perintah, fi'il amr, kata kerja perintah. Bukan maksudnya kita merintah Allah, enggak. Walaupun secara teks perintah, kita merintah Allah itu enggak, tapi bahasanya dirubah. Makanya secara hukum usul fikih tidak dipahami perintah, tetapi doa, iltimas. Iltimas itu apa? Seseorang yang memohon kepada seseorang lainnya, yang memohon tadi berada di bawah, posisinya di bawah, rendah. Yang dimintai, yang dimohon, yang dimintai pertolongan adalah posisinya di atas. Dalam hal ini adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kata pekerja perintah. Kemudian objeknya apa? Yang minta siapa gitu, yang minta diberikan petunjuk di sini. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Yaitu kami di sini siapa? Ya orang-orang beriman, hamba yang telah mendeklarasikan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, yaitulah yang dimaksud di dalam di sini, yaitu kami atau kita. Ya, yang kita baca terus di setiap sholat kita. Nah, jadi potongan ini yang kita ingin fokuskan, karena Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ayat ke-6 ini perpotong. Ihdina as-sirat mustaqim. Jadi ada 3. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Beliau paparkan dari tafsir beliau 3 potong ini. Ihdina dijelaskan seperti apa maksudnya, as-sirat apa maksudnya, al-mustaqim apa maksudnya, seperti itu. Ya. Jadi kita ikut cara beliau dalam menjelaskan ayat ini. Taib ihdina. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini saya nggak baca semua, karena kalau kita baca semua habis waktu kita. Inti yang penting-penting saya sudah saya pilihkan. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan atau mentafsirkan kalimat ihdina, kata beliau,
Kama qala fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, setengah surat Al-Fatihah ini untukku, setengah Al-Fatihah ini untuk hambaku. Untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan setengah ini adalah setengah hakku, ketika seorang hamba memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, itu adalah setengah hak Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya setengah hambaku. Maksudnya apa? Wali abdi ma sa'ala, Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mengabulkan, memberikan apa yang dia minta. Kenapa? Karena Allah telah dipuji. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi ini, setengah ini punyaku, hakku, setengah ini hambaku. Dengan kalimat ini, kalimat pembagian ini yang Allah sendiri yang membagi, setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mengabulkan dan pasti mengabulkan apa yang hamba ini minta, yaitu kita semua. Betul-betul Allah akan kabulkan dari doa yang kita inginkan, dari apa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini kata beliau. Wa hadza akmalu ahwalu sa'ili. Ini perhatikan kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, bagus banget. Ini beliau jelaskan kalimat ini betul-betul dengan sangat jeli dan dalam. Ya, sangat-sangat dalam memahaminya. Beliau hubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat setelahnya. Jadi singkatnya ya, cara mudahnya kalau kita ingin tahu tafsir Al-Quran yang benar itu seperti apa adalah ayat dengan ayat. Ayat ini kira-kira butuh nggak penjelasan dari ayat sebelum atau setelahnya? Kalau ada, alhamdulillah, silakan dilanjut. Maksudnya dipahami lagi. Apalagi ditambah lagi ada hadis-hadis Nabi SAW. Misal tidak ada. Ayat ini tidak bisa dijelaskan atau tidak ada penjelas dari ayat-ayat lainnya di dalam Al-Quran kecuali sabda Nabi SAW. Maka ayat ini hanya ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misal tidak ada dari Nabi Muhammad SAW, misal, maka pindah ke step yang ketiga, berarti jadi ayat dulu, jadi ayat dengan ayat dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, ayat dengan perkataan-perkataan para sahabat, murid-murid yang terdekat dari Nabi SAW ataupun manusia yang turun kepada mereka, bahasa kita anget-angetnya istilahnya, Al-Quran itu turun kepada mereka. Sehingga wajar saja ayat Al-Quran turun di tengah-tengah mereka, di zaman mereka, ya otomatis mereka yang lebih tahu. Iya kan? Pasti mereka lebih tahu. Kenapa? Ayat itu turun sementara mereka di tengah-tengah turunnya Al-Quran tersebut dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu perkataan para sahabat, tidak ada perkataan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mentoknya dari situ pasti akan ketemu penjelasan ayat ini. Itu metode dalam memahami tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga beliau berusaha untuk menggabungkan ayat ihdinas siratal mustaqim dan sebelumnya. Sebelumnya tadi dia betul-betul ngemis dalam artian memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4 pernyataan ini atau 4 ayat ini dalam artian pernyataan yang dimana dia betul-betul mendeklarasikan dalam artian mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketika seorang hamba betul-betul memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 4 ayat yang dia baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, maka dia betul-betul telah menghinakan dirinya, betul-betul merendahkan serendah-rendahnya di hadapan zat yang dia tinggi-tinggikan, yang dia agung-agungkan. Posisi yang seperti ini, paham? Beda kalau misalkan, ya Allah, terserah engkau mau ngasih apa enggak, terserah. Dikasih ya alhamdulillah, kalau enggak enggak masalah. Dia seakan-akan tidak menghinakan dirinya. Mana mungkin Allah
kabulkan. Seperti anak kecil tadi tiba-tiba bilang bapak ibunya minta duit tanpa menunjukkan kalau dia ini seorang anak, tunjukkan kalau dia seorang anak, merendah lah istilahnya ya. Insya Allah dikasih kan gitu sama orang tuanya. Nah, ketika saya ulangi lagi nih, biar kita betul-betul paham ya ketika membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Fatihah itu, betul-betul meresap, bukan hanya sholat ini karena memang 5 waktu setiap hari kita, sampai umur kita 90 tahun, jadi kayak terbiasa gitu. Ketika sudah terbiasa tuh kayaknya nggak sedep lagi, karena sudah terbiasa. Maksudnya jangan sampai ruh sholat kita tuh hilang, lantaran kita telah terbiasa bertahun-tahun sholat. Biasanya kalau orang sudah terbiasa bahkan ada yang bosan lah dan seterusnya, ya kan? Nah seharusnya apa ketika kita sholat itulah masa-masanya kita betul merasakan kebahagiaan. Kapan ketika kita betul-betul merasakan kebahagiaan ketika sholat? Karena kita telah merendahkan diri kita di hadapan Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki yang banyak pada kita semua. Ya, saya ulang lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini adalah kalimat yang dimana dia betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mendeklarasikan bahwasanya Allah itu zat yang masya Allah betul-betul Maha Agung, Maha Besar, satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat selain Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ketika dia telah betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya, seagung-agungnya, kondisi dia pada saat itu otomatis merendah. Nggak mungkin dia naik mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sementara dia ikut naik juga dalam artian derajatnya, nggak mungkin. Pasti dia merendahkan. Itu sempurnanya seorang hamba menghinakan diri ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia merendah serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya, sekerdil-kerdilnya. Nah itu mungkin kita belum merasakan ketika sholat. Coba sholat, baca ketika kita baca sendiri atau mendengar bacaan imam, dihayati betul posisi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin, betul-betul kita ini pokoknya kita ini nggak bisa apa-apa, pokoknya kita ini nggak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betul-betul hina, nggak perlu sombong, kita ini betul-betul makhluk yang sangat-sangat miskin gitu. Sangat-sangat fakir ketika posisi kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan 4 ayat tadi, kemudian kita kok biasa-biasa saja, kita sadar kita ini hamba, tapi kok ketika baca itu kita tidak berusaha untuk menghinakan diri ini di hadapan Allah ketika membaca ayat itu, maka belum sempurna aplikasi amalan kita dari surat Al-Fatihah ini. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir bilang gini, Masya Allah, wa hadza akmalu ahwalis sa'il. Apa kata beliau? Wa hadza akmalu ahwalis sa'ili. Dan kondisi ini, kata beliau, kondisi ini yang barusan saya jelaskan tadi loh, paham ya? Dan kondisi ini, paham ini apa? Ya barusan saya bilang tadi, akmalu, paling sempurna, paling sempurna keadaan seseorang yang mengharapkan sesuatu, yang meminta sesuatu. Ya, saya ulang lagi kata beliau, dan kondisi yang semacam ini ketika dia telah membaca surat Al-Fatihah 1-5 itu betul-betul dia merasa bahwasanya hina karena dia telah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi itulah kata beliau ketika seorang menghinakan dirinya sehina-hina mungkin dan mengagungkan seagung-agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kondisi yang seperti itu sempurnanya seorang hamba memohon kepada Zat-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada kesombongan, ya Allah kita nih misalkan kaya nih contohnya, ya Allah saya kepingin ini mau beli itu, ya, sehingga kita kayaknya kurang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada harta kita, tawakal kepada bos kita, tawakal kepada seseorang itu dan seterusnya, sehingga kehinaan diri kita tuh belum muncul ketika membaca surat Al-Fatihah ini. Maka wajar-wajar saja, jangan salahkan Allah. Allah nggak pernah salah, kita yang sering salah. Manusia,
seseorang manusia yang suka dilupakan, yang suka salah. Wajar-wajar saja doa-doa kita terkadang tersendat terus, ya nggak terlihat hasil dari doa kita, mungkin nggak langsung terkabulkan. Kok susah banget sih dikabulkan oleh Allah SWT? Bukan maksudnya Allah nggak mau ngasih, karena cara kita. Tolong ini dulu, husnudzon kepada Allah, ya, husnudzon kepada Allah SWT, kemudian buruk sangka kepada diri sendiri atas hak Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin saya kurang menghinakan diri ketika berdoa. Oh, mungkin saya kurang khusyuk. Oh, mungkin saya kurang maksimal baca zikirnya, doanya, mintanya cuma sekali selesai. Maksimalkan lagi. Oh, mungkin saya masih belum memahami Allah itu seperti apa sih keagungannya, masih ragu. Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, masih ragu. Masa sih Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan alam seperti ini dan seterusnya. Ada keraguan-raguannya dan seterusnya. Wajar-wajar saja apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Ya. Jadi kita yang harus kita salahkan. Yang dikambing hitamkan itu bukan siapa-siapa, apalagi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pertama kali yang kita tunjuk atas semua keburukan yang kita dapatkan, ya kita sendiri. Salah kita sendiri. Nah, kondisi seorang ketika membaca 5 ayat tadi sampai iyyaka na'budu dan seterusnya itu, ini paling sempurna. Tolong ambil, catat ini, perkataan beliau, catat ini. Tolong ya, ketika kita minta sama Allah, buat hati ini serendah-rendah mungkin. Jiwa ini serendah-rendah mungkin ketika minta sama Allah. Bahkan sampai netesin air mata. Kalau bisa betul-betul kayak ngemis ya, kayak anak kita nangis nak minta apa, kan nangis. Nangis, guling-guling ke tanah dan seterusnya minta sesuatu. Kayak gitulah. Ya tapi nggak gitu-gitu banget, berlebihan juga nantinya. Ya kayak gitulah kira-kira. Betul-betul menghinakan diri kita kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar yang Allah pasti akan berikan pertolongan, naungan kepada mereka. Selain mereka tidak. Pastikan Anda salah satu dari 7 ini atau semuanya kalau bisa. Di poin yang ke-5 kata Rasulullah SAW, warajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang dia ini berdoa kepada Allah dalam kesendirian, dewean. Fafadat aina, meneteslah air matanya. Kalau menetes di hadapan manusia, di hadapan kita kayak gini rame-rame itu mudah dan belum tentu ikhlas. Kalau tetesan air mata kita ini betul-betul karena Allah atau karena nggak enak sebelahnya juga ikut nangis, atau pas diinjek jadi ikut nangis juga kakinya kan gitu. Jadi macam-macam niatnya. Tapi makanya Nabi bilang khalian, dewean. Dia menetes air matanya, menetes, nangis maksudnya. Apa maksudnya? Dia merasakan betul-betul dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan, hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia betul-betul merasa rendah serendah-rendahnya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirlah manisnya keimanan, lezatnya keimanan yang merasuk, terpatrikan di dalam hatinya, kemudian dia meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, neteskan air mata ketika dewean itu. Salat tahajud, salat duha, dzikiran. Itu bukan sesuatu yang gampang. Segampang ketika kita nangis di hadapan orang lain. Susah. Kenapa susah? Ya karena kita masih belum tahu seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum tahu akhirat itu seperti apa. Kita masih belum tahu dunia ini seperti apa sih tipuannya dan seterusnya. Masih besar harapan kita terhadap dunia daripada akhirat, masih besar kecintaan kita kepada dunia daripada kehidupan akhirat. Sehingga berat untuk meneteskan satu tetes saja air mata kita ketika kita sendirian dalam rangka kita mengingat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak sesuatu yang enggak gampang. Ketika dia menangis, meneteskan air matanya dalam kesendirian, maka itulah puncak-puncak keimanan seorang.
Kalau sekarang mungkin masih berat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hadiahkan dengan hadiah atau nikmat yang agung. Apa? Allah jadikan atau dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala matahari 1 mil, tatkala matahari 1 jengkal, ada 2 riwayat, 1 mil dan 1 jengkal. Panasnya luar biasa, ketakutan semua manusia. Para nabi tidak ada yang berani ngomong kecuali Nabi Muhammad SAW. Mengerikan keadaan tersebut. Kemudian Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan pertolongan kepada 7 golongan tadi. Salah satunya orang yang menangis dan meneteskan air mata dalam kesendirian. Kenapa? Apa maksudnya, faedahnya? Apa kata para ulama? Karena dia betul-betul merasakan bahwasanya dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah itu siapa. Bukan hanya sekedar Allah itu Tuhannya kaum muslimin. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Bukan hanya seperti itu saja, betul-betul detail dia mengerti tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang semacam ini, kata beliau, kondisi yang paling sempurna. Catat coba. Kalau kita kepingin mendapatkan apapun yang kita inginkan, khususnya agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata na'budu? Na'budu itu adalah status seorang manusia, anak Adam yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti surat Al-Kahfi, Allah menggunakan kata abdina. Alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitaba walam abdihi ini maksudnya apa? Hamba. Maksudnya kalimat hamba ini gelar yang bagus yang Allah sematkan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat beliau yang pertama. Yang kedua, anyamdaha. Anyamdaha mas'ulahu. Bagaimana tidak dia sempurna keadaan yang seperti ini? Kenapa? Karena dia telah memuja dan memuji zat yang dia mintai. Zat yang dia memohon sesuatu kepadanya. Dia puji-puji dulu. Anyamdaha mas'ulahu. Dia puji-puji zat yang ingin dia mohon kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Tsumma yas'alu hajatahu wa hajata ikhwanihil mu'minin. Kemudian dia baru mengutarakan, minta sesuatu kepada zat yang dia agungkan, yang dia puji-puji, kemudian dia hina, baru dia utarakan. Apa kalimatnya? Ihdina. Nah, kata beliau wahajati hajata ikhwanihil mu'minin. Dia sampaikan, dia utarakan hajat dia, keinginan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hajat, keinginan, permohonan kaum mukminin. Saudara-saudaranya kaum mukminin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, dan Allah bisa pasti, ihdini, ni dhamir muttasil. Dhamir kata ganti yang muttasil, yang ni maksudnya adalah saya. Kenapa Allah tidak katakan ihdini, ya Allah tunjukkanlah aku. Paham sampai sini? Bisa aja Allah bilang di dalam surat Al-Fatihah ini, ihdinis siratal mustaqim. Ihdini. Kenapa kok ihdina? Nah, kan surat Al-Fatihah kan ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa na? Ihdina. Na itu kami, kita. Ngajak orang lain ke dalam doa pribadi kita. Ini doa pribadi kita ini, ayat ini. Kita kan minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa pribadi kita masukkan orang-orang yang kita kenal, yang enggak kita kenal, kita masukkan ke dalam doa, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami, bukan apa? Bukan egois. Ya Allah, masukkan saya saja ya Allah ke surga, enggak. Kita enggak egois. Dalam artian apa? Kita juga berharap mereka masuk surga yang di luar sana, yang masih belum memeluk agama Islam yang indah ini, yang sudah masuk Islam tapi tidak merasakan manisnya Al-Quran, kelezatan iman, nikmatnya ketika mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka nggak tahu, kita juga nggak kenal mereka. Allah ajarin kita untuk apa? Bersosialisasi istilahnya, di mana
kita juga berharap mereka mendapatkan hidayah. Makanya kata beliau, dia utarakan hajat dia. Dan dia utarakan juga hajat kaum mukminin, saudara-saudaranya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kenapa kok beliau bilang saudara-saudaranya yang beriman? Karena Allah sendiri yang mengatakan, ihdina. Allah ajarin kita untuk memasukkan kaum muslimin, kaum mukminin semuanya di dalam doa pribadi kita. Maksudnya apa? Karena kita peduli. Bukan kita kepingin kita saja yang masuk surga dan selamat dari neraka jahanam setelah kematian kita, enggak. Satu, kedua, kampung asli kita memang surga. Bapak ibu kita memang di surga dulunya. Ngapain ke neraka? Ya ayo kita ajak teman-teman kita yang manusia sama manusia dan jin, kita ajak. Bukan hanya kita dakwain saja, tapi kita doain juga dalam ayat ini. Ihdina. Tunjukkanlah kami ya Rabb. Apa? Kami ini siapa? Orang-orang beriman. Bukan saya, tunjukkanlah saya ya Rabb. Terlebih-lebih lagi keluarga dekat kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, anak keturunan kita. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, pernah kita sampaikan surat Ghafir ayat 7. Surat Ghafir ayat 7. Dan ini surat Ghafir ayat 7 ini doanya para malaikat. Rabbana wa adkhilhum jannatil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim. Ya Allah, masukkanlah mereka. Ini doa malaikat yang kita juga harus mengikuti doa tersebut. Ya Allah, kata para malaikat, masukkanlah orang beriman itu ke dalam surga. Wa min abaihim, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, suami-suami mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Maksudnya apa? Para malaikat tidak mengkhususkan doa-doa mereka kepada satu keturunan saja, tapi seluruh, atas dan ke bawah dan ke samping. Maksudnya apa? Karena apa yang sudah saya sampaikan tadi, surga adalah tempat tinggal asal kita, kampung asal kita adalah surga, bukan di sini. Sehingga Allah ajarkan kepada kita semua untuk saling mendoakan. Ada kemarin, hari Minggu kemarin, ya, salah satu pengajian di Celentang. Setelah saya isi pengajian seperti ini, silakan siapa yang ingin bertanya. Ada yang tanya, Ustadz janji ya Ustadz ya? Janji apa? Janji kan hutang Ustadz ya? Iya, insya Allah. Iya, memang janji itu hutang. Janji benar Ustadz ya? Iya, insya Allah. Janji apa? Ustadz, kalau Ustadz ini kan pewaris Nabi, ya betul. Ya, kita juga berusaha untuk jadi sama-sama menjadi pewaris Nabi yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Ustadz pasti kan masuk surga. Dia bilang gitu. Ustadz pasti masuk surga. Jadi kalau Ustadz nggak ngeliat kami di surga, panggil kami, cari kami, ajak kami, tarik kami, minta sama Allah agar kami bisa masuk surga sama Ustadz. Saya jawab apa? Saya pun nggak tahu saya bisa masuk surga apa enggak. Bisa jadi sekarang mungkin terlihatnya saya seperti ini, tapi belum tentu. Saya nggak juga bisa memastikan kalau saya masuk surga. Bisa jadi antum sendiri, bapak sendiri yang masuk surga, saya nggak tahu. Kita hanya bisa berusaha dan saling menolong dan mendoakan. Saya bilang kayak gitu. Jadi hikmahnya dari kalimat ihdina ini adalah itu, saling tolong menolong, saling bahu membahu, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada kan? Oh belum. Seperti itu. Itu maksudnya. Nah, setelah itu kata beliau, li'annahu anjahu lil hajati wa anja'u lil ijabati. Kondisi yang seperti ini, pertama kata beliau tadi, kondisi yang paling hina dan sempurna. Dia memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memohon kepada Allah hajatnya dan hajat kaum mukminin. Maka kata beliau kesimpulannya adalah, maka kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang paling bagus seseorang mengutarakan hajatnya agar diberikan apa yang dia inginkan atau dikabulkan apa yang dia utarakan, diharapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walihada arsyadallahu taala ilaihi li'annahu al-akmal
wa qad yakunu su'alu bil ikhbari an halis sa'ili wa ihtiyajihi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir setelah beliau memaparkan begitu bagusnya kalimat ihdina dan sebelum ayat ihdina, kata Imam Ibnu Katsir, beliau katakan apa? Ini kondisi yang paling sempurna seseorang memohon kepada Allah agar semua yang dia inginkan pasti dikabulkan. Oleh karena itu, beliau sebutkan beberapa contoh dari kalangan para nabi dan para rasul yang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang ketika mereka berdoa menghinakan diri mereka di hadapan Allah SWT. Padahal mereka manusia terbaik. Siapa? Para nabi dan para rasul, manusia terbaik. Yang termulia dan terbaik adalah Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Jelas para nabi itu jelas. Kata Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama, meninggal wafat tahun 360 Hijriah. Di dalam kitab tersebut kata beliau, para nabi pasti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah betul-betul akan masukkan mereka dalam surga. Setelah para nabi yang berhak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Kata Al-Imam Al-Ajuri, para ulama. Kenapa kok para ulama? Karena satu-satunya manusia yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul setelahnya, apakah ketika Nabi SAW meninggal dunia kemudian ada nabi baru lagi? Rasul baru lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada gimana terus? Apakah kita butuh rasul lagi, nabi baru lagi? Enggak. Mereka-mereka yang mengambil ilmu dari para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in, terus para ulama yang sampai pada saat ini, terus pada hari kiamat, terus mereka akan berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Maka merekalah yang dikatakan para ulama yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah SWT pada hari kiamat, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena sebab itulah Allah telah memberikan petunjuk kepada para nabi dan para rasul, ya, yang mereka berdoa kepada Allah betul-betul menghina. Jadi ada teladannya, jadi ada contohnya. Ayat ini ada contohnya yang pintar banget Al-Imam Ibnu Katsir ini mengkait-kaitkan ayat di dalam Al-Quran yang banyak banget dikait-kaitkan. Jadi ayat ini misalkan ketemu surat ini, ayat ini, kemudian disatukan. Penjelasnya di sini set gitu. Tidaklah beliau bisa seperti itu kecuali hafal Al-Quran 30 juz hafal, sehingga ketika menyebutkan satu ayat, teks ayat tertentu, nanti dicari lagi di semua ayat-ayat Al-Quran ketemu. Nah, yang cocok itu ini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, akhirnya sempurnalah ayat ini. Seperti inilah kalimatnya. Ihdina itu ditarik kepada contoh Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan surat Al-Qasas ayat 24. Contoh doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan kepada seorang nabi, seorang rasul, Nabi Musa alaihissalam, yang beliau itu betul-betul menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kabulkan doanya, permintaannya. Ini sudah ada contohnya gitu loh. Apa yang beliau jelaskan tadi, kehinaan kita kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurnalah harapan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan kosong pernyataan itu. Betul-betul ada realnya, ada kenyataannya, ada teladannya. Siapa? Nabi Musa alaihissalam, surat Al-Qasas 24. Kata Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya." Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menurunkan kepadaku Taurat. Taurat. Oleh karena sebab itulah aku memohon kepada Engkau kebaikan dan hidayah darimu, yang dimana aku adalah sefakir-fakirnya manusia, semiskin-miskinnya manusia. Ingat, miskin di sini bukan maksud beliau miskin duit. Miskin di sini maksud kehinaan. Min khairin fakir. Ketemu nggak surat Al-Qasas 24? Min khairin fakir. Betul-betul fakir. Aku ini miskin ya Rabb, kabulkanlah. Aku ini minta kepada Engkau hidayah. Kemudian surat Al-Anbiya, yaitu kisah Nabi Yunus yang insya Allah kita tahu kisahnya. Ketika beliau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari kaumnya dari berdakwah, beliau sudah pesimis.
Allah tidak izinkan. Karena betul-betul luar biasa gangguan kaumnya Nabi Yunus terhadap beliau alaihissalam. Akhirnya beliau pergi kabur tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ditelanlah di dalam surat As-Saffat. Itu dimakan hut. Dimakan hut. Fa'akalahu hut. Dimakan apa? Paus, ikan paus. Di dalam perut paus, akhirnya dia memohon kepada Allah kan. Berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, wahai Tuhanku. Subhanaka, maha suci Engkau. Pujian kan ini? Pujian kan ini? Betul tidak? Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, paling zalim. Para nabi, Nabi Yunus, Nabi Musa AS menggunakan ungkapan-ungkapan kehinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan doa-doa mereka. Sudah ada contohnya. Silakan adzan dulu, kita lanjutkan insyaallah habis salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Tapi kita lanjutkan jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi terakhir kisah dari Nabi Yunus alaihissalam, yang dimana kisah mereka menunjukkan bahwasanya ayat ini memberikan suatu faedah penting ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan diri ini dari semua keburukan, kesalahan, kekurangan, kehinaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Maka insyaallah taala kita yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua apa yang ingin kita lakukan. Ada di zaman ini ya, nggak tahu ya berapa tahun yang lalu, kalau mau ada pernyataan seperti ini, kalau mau apapun, pengen beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, disolawatin. Disolawatin. Aduh. Ini pernyataan betul-betul jauh dari ilmu. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala itu harus disolawatin terlebih dahulu. Dalam artian seperti ini. Motivasi orang yang menyatakan hal ini kepada muridnya atau jamaahnya bahwasanya berdoa itu pasti kaitannya dengan dunia. Jadi minta dunia dan minta dunia terus. Nah, ini salahnya di sini. Jadi tidak ada unsur kehinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah mengajarkan kita dari pernyataan tersebut untuk lebih cinta dunia daripada akhirat. Jadi pokoknya kalau kita menginginkan sesuatu ya boleh-boleh aja sepertinya. Tapi kan pernyataan tersebut seakan-akan mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan perihal dunia. Padahal bukan hanya dunia saja. Tapi apa? Yang paling penting masalah akhirat, kepentingan kita untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Sehingga kalimat yang menunjukkan bahwasanya perintah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu dari dunia terus tinggal disolawatin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi solawat niatnya untuk dapat dunia, doa niatnya dapat dunia, berdoa niatnya untuk dapat dunia. Harusnya apa? Mengharapkan yang lebih daripada itu. Contohnya ayat ini. Nah, sekarang yang ingin kita bahas adalah Al-Imam Ibnu Katsir juga menukilkan beberapa ayat. Sebenarnya banyak ya, saya nukilkan saja sebagian saja ya. Pertanyaan ya muncul di dalam ayat ini. Kenapa kok yang kita harapkan, yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah. Bukan masuk surga, bukan rezeki dunia, bukan, intinya kenapa kok harus hidayah? Kenapa kok harus petunjuk? Kenapa harus petunjuk atau hidayah? Kenapa enggak yang lain gitu ya? Pasti ada maksud tertentu, paham ya? Pasti ada tujuan tertentu kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengucapkan doa ini, yaitu mengharapkan kepada Allah agar diberikan petunjuk hidayah. Tidak, kalimatnya bukan memohon dunia, nikmat
dunia, mungkin rezeki, makanan dan seterusnya. Ternyata yang Allah perintahkan kepada kita untuk mohon kepada Allah SWT adalah hidayah. Karena tegas ya jawabannya ya. Yang pertama yang tegas ya, itu satu saja sebenarnya jawabannya, bahwasanya ketika kita mendapatkan hidayah maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Ini alasannya kenapa kok hidayah yang Allah pilihkan untuk kita menghaturkan kepada Allah SWT, yang kita mintakan kepada Allah SWT adalah hidayah, karena ketika kita mendapatkan hidayah maka kita mendapatkan semuanya. Kita akan mendapatkan semuanya. Kalau misalkan kita di sini Allah rubah katanya dengan menjadi kaya atau bisa menikmatin dunia dari segala macam bentuk makanan minumannya, ya cuman itu saja yang kita akan dapatkan. Tapi kalau hidayah maka akan merembet ke seluruh kebaikan, kenikmatan tanpa terkecuali. Semuanya dapat karena kita mendapatkan hidayah. Maka dengan hidayah ini satu-satunya jalan yang kita akan mendapatkan seluruhnya, semuanya tanpa terkecuali, mencakup seluruh permintaan. Jadi itu maksudnya, itu mencakup seluruh permohonan. Kalimat hidayah adalah harapan seorang hamba yang diaturkan kepada Allah SWT agar Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk, sehingga dia mendapatkan semuanya, mendapatkan segala-galanya, kenikmatan di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena sebab itulah alasannya beliau menukilkan ya, mentafsiri ayat ihdina ini menggunakan doa agar diberikan hidayah, yaitu surat Al-A'raf ayat 42 sampai 45. Empat lah ya kira-kira. Mulai dari 42 Al-A'raf 42, 43, 44, 45 sampai 45 saja. Sebagaimana sudah saya bacakan tadi. Tadi saya bacakan surat ini. Kalau dari 42, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha, dan orang yang beriman, yang beramal soleh, tidaklah kami membebani mereka kecuali apa yang mereka tidak melampaui kesanggupannya, kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Dan mereka lah orang-orang penghuni surga. Mereka lah orang-orang yang penghuni surga, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya dalam surga. Ayat ini tafsirnya, kalau kita baca tafsirnya lagi Imam Katsir, ayat ini mengkisahkan tentang perjalanan kaum mukminin sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga. Apa maksudnya? Syarat masuk surga itu harus melewati kontoroh, kecuali orang-orang yang aman, istilahnya mendapatkan surga tanpa hitung-hitungan, tanpa adab, langsung masuk surga. Sebagaimana sebagian manusia dan jin juga ada yang langsung masuk neraka, ada yang disiksa dulu di perjalanan menuju ke neraka dan seterusnya. Begitupun kaum mukminin, kaum muslimin, ada yang langsung masuk surga tanpa melewati sirat, tetap melewati sirat tapi cepat, ringan. Ada yang tertatih-tatih dan berat untuk melewati perjalanan menuju surga. Nah, ketika sampai di kontoroh itu suatu jembatan setelah sirat. Semua penghuni kontoroh itu adalah penghuni surga. Calon penghuni surga yang masih ada di luar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di kontoroh tersebut, kenapa Allah kumpulkan dan Allah belum izinkan masuk? Karena Allah ingin adakan persidangan yang kedua. Jadi persidangan itu ada 2 kali. 2 tempat, 2 waktu. Di padang mahsyar dan di kontoroh. Pada padang mahsyar seluruh manusia dan jin semuanya akan dikisos, akan dipersidangkan, akan putuskan semua apa yang mereka lakukan di dunia. Itu persidangan yang pertama di padang mahsyar. Persidangan yang kedua yaitu hanya yang kedua adalah di kontoroh, yaitu hanya penghuninya adalah yang akan disidang adalah orang-orang beriman saja, yaitu calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat ke-43-nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Maka dan kami cabutlah kedongkolan, kebencian, dendam dalam hati-hati mereka orang-orang beriman. Apa maksudnya ini? Kita mungkin selama di dunia ini punya dendam, kebencian, kedongkolan, ketidaksukaan kita kepada
saudara-saudari kita seiman, seakidah, sama-sama umat Nabi SAW, itu akan diselesaikan sebelum masuk surga, yaitu di kontor. Allah tarik, Allah hilangkan semua penyakit itu yang ada di dalam hati kita, sehingga ketika masuk surga betul-betul tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada macam-macam penyakit hati, itu hilang semua. Allah cabut karena Allah tegakkan keadilan yang kedua atau pengadilan yang kedua di kontoroh. Maka mereka kaum mukminin saling mengklaim, saling meminta hak antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Di persidangan tersebut akan saling meminta kepada Allah SWT keadilan terhadap saudaranya mukmin yang dulu pernah dia dolimi, yang dulu pernah dia dapatkan kedoliman dari saudara mukminnya tadi. Selesai dari kontoroh, barulah mereka masuk surga. Ghil itu dibersihkan. Jadi tidak boleh masuk surga kecuali hatinya sudah bersih dari segala macam bentuk kotoran. Ketika mereka sudah masuk surga, maka mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dan mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang sudah melewati sirat, kontoroh, selesai peradilan di antara mereka, bersih semua hati-hati mereka, layaklah mereka dikatakan sebagai penghuni surga. Akhirnya mereka diizinkan oleh Allah SWT masuk surga. Masuklah surga mereka. Diawali dengan Rasulullah SAW, Muhammad SAW pertama kali yang masuk surga. Ketika mereka masuk surga, maka kalau seorang sudah masuk surga, tidak ada lagi ibadah, nggak ada lagi sholat, nggak ada puasa, nggak ada macam-macam ibadah yang kita lakukan di dunia, nggak ada lagi. Ketika sudah masuk surga, tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali zikir, kecuali zikiran. Apa zikiran maksudnya? Memuja dan memuji Allah SWT. Dalilnya mana ini? Dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang hadana lihada. Allah lah yang telah menunjuki, maksudnya apa? Memberikan hidayah kepada kami lihada. Apa lihada di sini? Kenikmatan surga ini. Allah lah yang telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa masuk surga. Itulah alasannya kenapa Allah SWT menggunakan kata di dalam ayat ini, surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini, ihdina, maksudnya petunjuk itu adalah doa yang paling afdal untuk diaturkan kepada Allah SWT sehingga dia akan mendapatkan semuanya, sehingga dia bisa masuk surga. Makanya ini yang pertama kali diucapkan oleh seorang hamba yang sudah masuk surga. Insya Allah akan kita ucapkan juga, gitu ya. Amin rabbal alamin. Silakan nanti dibuktikan istilahnya apa yang telah kita pelajari dalam ayat ini. Kita akan mengucapkan insyaallah taala, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kami. Jadi hidayah itu penting sehingga mereka tahu mereka bisa sampai ke sini nih, gitu istilahnya surga ini, karena Allah telah mengabulkan doa mereka ihdina tadi yang surat Al-Fatihah itu. Paham? Sehingga mereka masuk surga, maka mereka menyadari semuanya ini karena hadana. Allah telah memberikan hidayah kami. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita enggak mungkin mendapatkan petunjuk laula an hadana Allah, kecuali Allah lah yang telah memberikan petunjuk. Maksudnya hanya Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk surga. Sehingga kesimpulannya, kenapa kok hidayah yang kita haturkan kepada Allah atau doa yang paling penting untuk kita selalu mohon kepada Allah SWT adalah hidayah 17 kali minimal, kecuali enggak sholat. 17 kali kita selalu minta kepada Allah agar diberikan hidayah, bukan kita doang tetapi seluruh orang-orang beriman. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang utusan-utusan kami, yaitu para rasul. Wa nudu, yang mana mereka telah mengajarkan kepada manusia kebenaran. Rabbina bil haqq, membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah yang lainnya. Wa nudu, dan mereka serukan kepada manusia-manusia yang mereka dakwahi. Begitupun para ulama, para ustadz dan seterusnya. Wa nudu antil kumul jannatu, itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian. Memang punya kita istilahnya. Kampung kita, surga itu bukan di dunia. Uristumuha, itu telah diwariskan, diberikan maksudnya. Wariskan itu, kenapa Allah menggunakan kata waris, diwariskan. Uristumuha, bukan diberikan.
bukan dirizkikan, bukan dihadiahkan, tapi apa? Uristumuha. Apa maksud uristumuha? Ahli waris tidak harta warisan itu tidak mungkin diberikan kecuali memang yang berhak menerimanya, yaitu dari ahli waris. Maksudnya memang punya dia. Warisan ini memang punya dia. Makanya disebut dengan ahli waris. Jadi kalimat waris dalam bahasa Arab adalah seseorang yang paling berhak memiliki harta waris tadi. Sehingga apa? Surga ini yang betul-betul memiliki adalah mereka yang mendapatkan hidayah gitu. Makanya kalimatnya uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itu semua sudah diwariskan untuk kalian semua disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Baru Allah kisahkan tentang Ashabul A'raf, penghuni surga, penghuni neraka saling berdiskusi ataupun saling sapa dan seterusnya. Kisah tentang Ashabul A'raf, yaitu orang-orang yang menghuni tebing tinggi di antara surga dan neraka. Yang mereka bisa melihat surga tapi nggak bisa masuk, yang mereka bisa melihat neraka jahanam tapi juga tidak bisa masuk karena kebaikan mereka tidak bisa menyebabkan mereka masuk surga, kejahatan atau keburukan, kemaksiatan yang dulu mereka lakukan di dunia tidak sampai menyebabkan mereka bisa masuk neraka jahanam, sehingga Allah putuskan akhirnya karena rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah, akhirnya mereka masuk surga. Kisah akhir dari surat Al-A'raf ini kira-kira seperti itu. Jadi hidayah itu sampai nanti besok. Maksudnya kenapa kok hidayah yang kita minta? Karena akhir dari keinginan kita adalah surga. Harapan kita yang terakhir itu cuma hanyalah surga. Maka yang paling utama untuk kita haturkan kepada Allah, yang kita mohonkan kepada Allah SWT, kita berdoa terus kepada Allah SWT adalah doa untuk mengharapkan hidayah. Karena satu-satunya yang menyebabkan kita bisa sampai ke surga Allah SWT adalah izin Allah SWT, bimbingan Allah SWT, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan surga Allah SWT. Jadi hidayah itu penting. Seperti itu. Ini masih belum selesai, masih ihdina nih. Masih ihdina dari awal sampai sekarang muter-muter ihdina. Padahal masih belum selesai juga ihdina. As-sirat belum, mustaqim belum. Surat Al-A'raf juga lengkap menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim. Saja yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami dan diamalkan. Jadi dari sore tadi, jadi jam 6 tadi kita berputar hanya sekedar ihdina. Ini menunjukkan Masya Allah ya, betul-betul dalam banget Al-Quran ini. Jadi waktu kita habiskan 100 tahun misalkan umur kita hidup di dunia ini, gak selesai-selesai belajar agama ini. Gak selesai-selesai belajar agama. Masya Allah ya, semangat. Walaupun kita sudah tidak muda lagi, tetap bersemangat karena ini adalah bekal, mumpung ada waktu, perbanyak bekal menghadapi kehidupan yang lebih panjang. Saja wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.